Berjumpa lagi di perayaan Paskah Anak GKI Sangkrah. Wah, rasa ya, kita sudah merayakan Paskah lagi. Yuk, sebelum mulai acaranya, teman-teman siapin tempat duduk ya. Ajak Bapak, Ibu, Mama, Papa untuk ikut acara ini. Eits, tapi jangan terlalu dekat dengan dulu ya. Cukup, sudah pada cantik dan ganteng semua ya. Yuk, kita mulai acaranya. Tunggu. Itu kok ada yang belum siap sih? Ayo dong buruan. Teman-teman sudah nunggu nih. Pagi yang cerah, di sebuah pedesaan yang tenang, tinggallah seorang ayah bernama Pak Taat dan dua orang anaknya, Dono dan Dini. Mereka hidup dengan penuh ketekunan dan ketaatan kepada Tuhan. Dono dan Dini ini adalah murid-murid sekolah minggu GKI Sangkrah. Namun, karena pandemi, sekolah minggu tidak bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga mereka juga tidak ke gereja seperti biasanya. Sama kan ya dengan teman-teman di rumah yang masih sekolah minggu di rumah aja? Walaupun begitu, Pak Taat tetap senantiasa mendorong dan menemani anak-anaknya untuk tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Siapa nih yang di rumah masih rajin baca Alkitab? Coba angkat tangannya. Wah, banyak juga ya. Pinter-pinter semua ini. Baiklah anak-anak, kita ikuti ya cerita tentang Pak Taat beserta Dono dan Dini. Suatu hari, mereka sedang membaca kitab Yohanes yang mengisahkan penyaliban Tuhan Yesus. Mau tahu kelanjutannya? Yuk, saksikan dulu teman-teman. Nah, ini loh, buku di mana semua cerita tentang Yesus Kristus dituliskan. Hayo, teman-teman dari sekolah minggu GKI Sangkrah, tahu nggak apa nama buku yang Bapak maksud? Apa? Apa tadi? Ya, apa ya tadi? Alkitab, betul. Nama buku ini adalah Alkitab. Buku ini telah ditulis ribuan tahun yang lalu. Dan lewat Alkitab ini, kita bisa bantu untuk mengetahui berbagai macam peristiwa yang luar biasa yang terjadi di dunia ini. Tapi, apakah teman-teman sampai saat ini masih membaca Alkitab teman-teman? Masih sering dibacakan ya? Atau jangan-jangan teman-teman sudah jarang baca karena sekarang masa pandemi. Lagi pula kan sekarang sudah banyak yang namanya gadget. Ayo, kira-kira teman-teman masih baca Alkitabnya enggak?
ya Dono dan Dini ini? Kakaknya. Wah, kakak terus yang disalahin. Kalian itu loh. Aduh. Ayah lagi ngapain sih ya? Ini loh, ayah. Kelihatannya sibuk banget. Heeh. Padahal ya kak ya, tiap Apa? pagi nyiramin tanaman. Oh, biasanya nggak lupa tuh loh, apa sama kopinya ayah tuh loh. Iya. Ini loh, ayah tuh lagi membaca Alkitab dan saat teduh. Gitu. Tapi kan biasanya ayah kalau renungan bacanya di YouTube-nya GKI Sangkrah kan. Bukan ya? baca, Dek. Lihat. Oh, iya. YouTube itu dilihat, bukan dibaca. Tapi kan ada saatnya baca juga. Itu padunya ayah yang males, Dek. Ya Ya kan? Itu dia ketawanya ayah tuh loh, kan? Kalian itu loh. Ya sekali-sekali kan ya kita cari yang lain, ganti. Iya tuh. Sudah. Kalian tuh loh. Oh, bercanda terus. Mbok ayah minta tolong. Apa Saya ya? tuh haus. Mbok tolong dibuatin kopi hitam. Pakai ini enggak air panas apa pakai air dingin ya? Ya air panas toh ya Dono. Hot coffee. Hot coffee americano Terus gitu. ya mau pakai gula apa pakai garam ya? Kalau pakai micin gimana? Sedep ya? Enak Betul. dong ya? Ya pakai gula toh ya. Udah sana. Papi buatin ya. 1 gelas kopi. Gulanya 1 sendok teh aja. Airnya yang panas ya. Ya, sana. Dek. Yuk tolong ya. Ya, Dono bentar ya. Dini. Bentar. Bentar ya. Begitulah aktivitas setiap pagi keluarga Pak Taat. Saling memperhatikan, saling mengasihi, dan saling tolong-menolong. Nah, apakah teman-teman di rumah juga melakukan yang sama seperti Dono dan Dini? Loh, Kak, kok ngomong sendiri? Dono kenapa ada di sini? Aduh. Mau minta gula di rumah habis. Kayaknya kita salah masuk ruang deh. Bukan rumah kita. Bukan. Ini rumahnya siapa? Panas. Dono. Kamu yang pegang, Dek. Dini. Kok lama banget toh kalian itu? Aduh. Kok lama banget toh kalian ini? Nih Kak Dono Kak. Aku lagi. Kalian Bukan. kemana aja? Kok buat kopi aja lama? Tadi salah masuk rumah ya. Kok Masa bisa Kak itu loh? Sembarang ya. Oh. Ya enak ya. Enak Padahal banget itu nggak ini. pakai gula loh ya. Hati-hati loh ya. Dimasukin sama adik loh ya itu ya. Masukin Tapi- gula ya. Tapi enak kok ini. Makasih ya. Berapa rate-nya? Sudah 1 dibuat. sampai 10 ya? Ini mah nggak kalah sama kopi-kopi yang di kafe itu. Nggak nyebut merek nih ya. Iya. Asik. Enak banget loh. Pinter. Bener. Makasih ya. Nah, Dono Dini. Kasih ya. Ya udah ya. Kalau gitu Dono sama Dini mau pamit ya. Bosen nih di rumah mulu. Aku minta uang sakunya ya. Kok kalian tuh loh udah tahu kan keadaan seperti ini kok malah mau main di luar. Lagian kan mama kemarin tuh kan sudah belikan banyak jajan. Kok kalian tuh malah minta jajan juga di luar? Iya ya, beliin banyak jajan bener. Yang dibeliin itu kerupuknya setoples gede. Iya ya. Kan Gitu, enak, bosen. crispy. Tapi Crispy. bosen ya. Kan di luar ada kilor, maklor, ada apa lagi ya? Apa itu? Kamu mas jajan terus. Sudah, anakku. Papa kasih tahu. Karena situasi pandemi seperti ini, kita itu harus taat terhadap peraturan yang ada. Iya, namanya kan ayat. Bercanda. Siap, Bercanda. Taat. Ya, kan kita saat ini kan masih harus beraktivitas di rumah saja sampai nanti kita divaksin sehingga kekebalan tubuh kita meningkat terhadap virus. Nah, kalau sudah divaksin, barulah kita boleh beraktivitas di luar rumah seperti biasa. Iya, tapi tuh kakak udah bosen ya. Sama. Kita itu Kak. kapan sih bisa vacation gitu loh? Ya. Pak jalan-jalan gitu loh. Apa? Ayah tahu nggak temennya adik yang namanya Elis? Kenapa? Dia ya diajak pergi jauh sama orang tuanya ya. Masa gitu enggak ya? Iya, Kak? dan rumahnya sempit di rumah terus. Kan bosan Udah. ya. Kalian ingat enggak? Pada hari Paskah ini kan ayah janji
mau menceritakan sebuah kisah yang luar biasa, yaitu tentang Yesus, Tuhan Yesus yang taat hingga ia disalibkan. Nah, sekarang ceritain ya. Nyanyi dulu kita. Yuk kita nyanyi dulu ya. Yo, duduk. Sekarang kalian duduk yang enak. Bapak akan ceritakan cerita tentang Tuhan Yesus yang mau taat dan setia. Gimana ya? Adek mau dengar ceritanya ya? Alah paling ceritanya gitu-gitu mulu ya. Udah, ayo dengerin dulu. Nah, yang pertama-tama kalian tahu kan bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai banyak kuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Ayo, kira-kira kalian tahu apa sih yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa aja yang bisa dilakukan? Ya jelas lah, Tuhan Yesus itu bisa nyembuhin orang sakit. Itu ya, Tuhan Yesus ngasih 5.000. Ngasih 5.000? Ngasih apa coba? Kan 5.000 orang ya. Oh, terus? Sama apa ya kayak? Tuh, bangkit orang mati juga tuh. Iya. Tuh lihat tuh. Dek tuh lihat gambarnya tuh. Oh, kayak gitu loh. Weh, pinter banget loh. Oh iya jelas. Anak mana sekolah minggu mana, Dek? GKI Sangkra. Iya dong. Nontonnya di YouTube terus nih ya. YouTube-nya GKI Sangkra ya? Oh jelas. Tiap hari Minggu kan ada sekolah minggu online Tiap GKI hari Sangkra. Sabtu sama Minggu. Oke, Sabtu sudah upload, Minggu bisa ditonton lagi. Iya, jangan lupa lo ya. Persekutuan anak GKI Sangkra. Nah, iya. Tiap hari Sabtu sampai Minggu. Lanjut ya, tadi mau cerita apa lagi tuh? Ya. Lanjut ya. Betul banget tuh. Tuhan Yesus itu kan memang mampu melakukan segala sesuatu karena dia itu adalah Allah yang berkuasa. Nah, suatu hari Tuhan Yesus itu sedang bersama dengan murid-muridnya. Tuh, Dek. Nah, itu tuh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Itu siapa aja ya? Nah, kala itu Tuhan Yesus sedang berada di Taman Getsemani. Ia pergi ke sana bersama 3 orang muridnya. Kamu gak tanya nama muridnya siapa, Dek? Siapa coba? Itu ya. Ayah belum ngomong tadi. Siapa? Ayo, Ayo. coba. Kamu tahu enggak? Sok tahu. Ayo ya, kasih tahu ya siapa ya sama Adik. Nah, nama muridnya yang pertama itu ada si Petrus. Petrus. Ada Yohanes dan juga Yakobus. Mereka diminta oleh Tuhan untuk berjaga-jaga dan berdoa bersama Tuhan Yesus. Tapi setelah itu pasti para murid itu tertidur kan ya? Ih, kakak sok tahu. Emang bener ya? Coba ya, jelaskan sama adik ya. Bener yang dikatakan Kak Dono. Nah, saat itu tuh Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Nah, saat selesai berdoa yang pertama kali, dia mendapati murid-muridnya itu tertidur. Wah, parah nih tidur mulu nih. Lalu Tuhan Yesus membangunkan mereka, mengajak mereka berdoa. Nah, yang kedua kali mereka juga tetap tertidur. Tidur mulu kerjaannya. Nah, akhirnya sampai yang ketiga kali
mereka juga tetap tertidur. Wah, pasti mereka ngantuk ya. Iya, nah setelah itu Yesus menyuruh mereka tidur saja dan Yesus mulai berdoa sendiri. Yesus berdoa menyerahkan dirinya kepada Allah agar Yesus diberi kekuatan untuk melakukan penggenapan firman Tuhan. Wah, pasti muridnya ngantuk banget ya. Apa kayak kamu tuh loh, Dik, kalau suruh ngerjain PR kerjaannya tak lu ngontak ngantuk. Tuh buku PR-mu tuh isinya iler doang itu. Sudah toh. Sudah, Dono Dini jangan bertengkar terus. Ini mau dilanjut apa enggak ceritanya? Ya. Ini kan mau dengerin ya. Ya, yuk. Kita lanjutkan ya. Nah, ini setelah Tuhan Yesus berdoa itu, ternyata tibalah waktunya Itu loh, Dik, lihat situ. penangkapan. Yesus mau ditangkap ceritanya ini oleh para prajurit Romawi yang diutus oleh ahli-ahli Taurat. Nah, itu tuh, lihat tuh. Itu Yudas, salah satu murid Yesus. Tapi dia itu mengkhianati Yesus. Dia memberi tanda kepada prajurit-prajurit itu dengan cara mencium pipi gurunya. Nah, lihat tuh. Nanti pasti Yudas akan mencium Yesus. Nah, betul kan? Nah, setelah itu para prajurit-prajurit maju menyergap Yesus dan menangkapnya. Wah. Terus ya tuh ya. Oh, lihat ya. Tuh. Nah, kan tuh Yesus ditangkap. Nah, kan di situ ada si Petrus tuh. Nah, Petrus tahu bahwa gurunya itu tidak bersalah. Maka dia marah. Lalu bangkit dan merebut pedang salah satu prajurit yang akan menangkap Yesus. Oh, lihat tuh, Nah, saat itu dia mau menebas telinga si Malkus. Nah, lihat. Stop ya. Nah, Nggak boleh ya, kan nggak boleh ada kekerasan. Nggak boleh. iya ya. Nanti dimarahin sama gurunya sekolah minggu loh ya. Gitu ya. Iya. Terima kasih Kan ya. ini ditonton Dek. sama teman-teman di Iya. rumah loh. Nanti kena ban sama YouTube, nggak bisa tampil nih videonya kita nih. Gitu ya? Oh ya gitu. Aduh, Nggak boleh. papi lupa. Ingat loh ya. Maaf ya teman-teman. Ingat loh, nggak Iya. boleh ada adegan kekerasan. Tuh. Nanti disensor. Ya. Ya, terima kasih ya Dek Dono, Dek Dini. Ayah sudah diingatkan. Nah, Lanjut ya. ayah akan lanjutkan ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Itu loh, Dek, lihat situ. Tuh. Nah, padahal kan Yesus tuh mau ditangkap, dicelakai. Tapi dia bukannya marah loh. Terus ya? Nah, kenapa ya? Dia enggak marah. Tapi dia malah menyembuhkan telinga si Malkus yang tadi akhirnya dipotong oleh si Iya. Petrus. Yesus? Tuh, lihat tuh. Oh, lagi menjamah telinganya. Telinganya si Malkus disembuhkan oleh Yesus. Wah. Yesus baik banget ya. Iya, itu artinya Yesus itu membalas kejahatan yang dia terima dengan kasih yang luar biasa besar. Ya. Terus ya, itu Tuhan Yesus mau dibawa kemana ya? Kok diseret-seret ya? Ya jelas lah, Dek, karena Yesus itu kan orang yang mengganggu orang Romawi nih. Dia ngajarin banyak hal. Ya jelas Yesus mau dibawa buat diadili dong. Dia mau dikasih hukuman tuh. Betul kan ya? Iya, betul. Loh, kenapa? Apa mereka nggak tahu Kak siapa Yesus Kak? Gimana ya? Gimana ya? Sebenarnya Yesus tuh tahu bahwa semua ini tuh memang harus terjadi dan harus dijalani oleh Yesus. Maka dari itu tadi Yesus sampai berdoa kepada Allah untuk meminta kekuatan. Nah, tapi ada satu hal nih yang menurut ayah tuh bagus banget. Apa itu ya? Walaupun seperti itu, Yesus tuh tetap setia dan taat. Wow. Karena ia tahu loh bahwa dia hadir di dunia ini untuk menggenapi firman Tuhan. Ya, kok ini jadi sedih ya?
Cinta lapin, cinta Udah, nggak lapin. usah anu. Kan Tuhan Yesus itu baik ya, tapi diperlakukan seperti itu. Ya, Dek, tar dulu deh kamu nangisnya. Biar ayah lanjutin ceritanya, nggak seru dipotong-potong mulu. Ya, Ayo ya. oke, kita lanjutin ya Hmm. ceritanya ya. Nah, setelah peristiwa penangkapan itu, ternyata ada satu kejadian yang menarik yang dialami oleh salah satu murid Yesus. Kira-kira adik bisa tebak enggak? Siapa murid Yesus yang ayah maksud? Itu dong ya. Oh ya, biar tebak-tebakannya seru ya, kayak yang di TV-TV itu ya. Ya, Oh, oke. oh, oh. Ya, teman-teman di rumah juga bisa tebak ya. Nah, Ayo ya. clue yang pertama, Clue yang pertama. clue yang pertama Yang adalah dia adalah salah satu murid Yesus. Murid Yesus. Ya. Murid Yesus. Yang kedua, Hmm. dia dulunya adalah seorang nelayan. Murid Yesus nelayan. Nah, Banyak ya masnya ya. Iya. Kurang. Nah, Lagi. yang clue terakhir Hah? atau clue yang ketiga adalah dia ini memiliki kejadian yang unik dengan seekor ayam. Murid Yesus nelayan ayam. Oh, Dini tahu. Enggak, Dini. Ya, coba Dono pikir dulu. Siapa Dini ya? katanya sudah tahu nih. Murid Yesus, dia nelayan sama ayam. Siapa yo? Yohanes kan ya? Ngawur. Salah. Bukanlah. Yohanes tuh memang nelayan, Salah, tapi Dini. dia tuh tidak ada hubungannya sama ayam. Betul. Kalau Yohanes nangkap ikan terus ketemu ayam di pasar, Ya beda, Dek. Beda lah. Beda kan ya? Beda. Jangan sok ngarang. Nah, ayamnya tuh bukan ditangkap sama Yohanes, Terus tapi Ayamnya apa ya? ayamnya itu berkokok. Berkokok sampai 3 kali. 3 kali. 3 kali. Teman-teman tahu nggak? Coba kira-kira bisikin ke aku. Siapa? Hah? Siapa? Kurang keras. Nih. Murid Yesus, nelayan, sama ayam berkokok 3 kali. Siapa? Wah, aku tahu ya. Tuh. Siapa? Ayo. Teman-teman. Siapa? Katanya itu adalah Petrus. loh, tapi curang kakak. Wow. Kakaknya Enggak no. Kan aku punya teman banyak. Sudah, bener. Tuh. Namanya Petrus. kakak curang. Nah, Enggak lah. Petrus menyangka Yesus 3 kali sampai ayam berkokok. Tuh kayak di gambar Tuh. Ayamnya berkokok. 3 kali. Yuk, ya, ayah lanjut lagi ya ceritanya ya. Yuk. Nah, setelah Yesus ditangkap dan akan diadili, nubuatan itu akhirnya akan digenapi oleh Yesus. Waktu itu apa ya? Ya, jadi di kitab Perjanjian Lama tertulis bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Pengadilan memutuskan dia bersalah dan dia harus mati di kayu salib. Seolah-olah kesalahannya itu, dosa-dosanya itu besar. Padahal ya, Tuhan Yesus kan nggak berdosa ya. Iya, betul. Betul sekali, Dini. Tuhan Yesus emang tidak berdosa. Tetapi dia memang harus melakukan itu. Dan satu lagi, dia itu mengampuni orang-orang yang telah menganiayanya loh. Itu Yesus berjumpa dengan Siapa yo? Pontius Pilatus. Woi, pinter. Pinter Pontius Pilatus tuh. banget loh Kan? kamu, Dek. Iya. Iya, Pontius Pilatus itu namanya. Dia adalah seorang gubernur di kala itu. Ya, kira-kira gubernur itu kalau di zaman sekarang ini seperti gubernur Pemimpin Jawa wilayah, Tengah. kan? Iya, seperti kayak gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo gitu deh. Nah, ia diberikan wewenang oleh Romawi mengatur wilayah di daerah itu. Jadi wilayah Ya, tempat di wilayah Yesus situ tinggal ya. itu diatur oleh seorang gubernur bernama Namanya Pontius Pilatus. Nah,
Tapi sayangnya Heeh. Kenapa ya? karena keinginan orang banyak, Ya. akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Loh, Harus dihukum salib. ya? Iya. Aduh. Lihat tuh, Dek. Yesus mau disiksa. Nggak boleh ada kekerasan. Oh, loh, dong, ya Kak. gimana Ih. toh kok ada kekerasan lagi? Iya. Oh. Itu, Dah ya, dah disensor loh ya. aduh, tadi lihat kayak gitu tuh kalau baca di Alkitab kan Yesus katanya di sana dicambuk, terus tangannya itu dipaku. Dipaku. Aduh, nggak bayangin pakunya sebesar apa bisa nembus tangan. Terus dipakein mahkota duri lagi. Lah iya. Suruh bawa salib, pasti berat banget kan ya? Bener, Aduh. salibnya beratnya puluhan kilo. Iya. Tuh, Dek, lihat. Yesus akhirnya sudah disalibkan tuh, Dek. Kak, itu yang dua orang itu siapa, Kak? Siapa ya? Nah, kedua orang tadi adalah penjahat. Hidup mereka banyak melakukan kejahatan dan melanggar hukum. Sehingga mereka dihukum salib. Namun, Yesus kan bukan orang yang sama Iya, seperti Yesus mereka. kan nggak salah. Iya. Tapi kenapa ya? Bahkan yang lebih luar biasa, Apa itu ya? penjahat tadi juga diampuni loh oleh Yesus. Wah, diampuni. Iya. Wah, sungguh kasih yang luar biasa ya, teman-teman. Nah, Iya, pengorbanannya di kayu salib itu untuk mengasihi kita, untuk menebus dosa kita, menebus dosanya ayah, Betul. adik, kakak, dan teman-teman di rumah. betul. Dosa kita semua itu ditebus. Hanya Tuhan tuh besar. Lihat itu. Lihat. Penyalipan itu akhirnya terjadi loh udah anakku. selesai disalib ya. Oh, dia mau nolong. Nggak bisa lah, Dek. Kamu mau nolong kayak gimana? Ini kan ilustrasinya di sini. Kamu mau nembus? Nggak bisa lah. Tuhan Yesus ya. Sudah, iya. Sekarang yang bisa kita lakukan hanya meneladani apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, yaitu taat. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, kita harus taat kepada anjuran-anjuran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memerangi pandemi corona. Iya. Nah, Iya. nama ayah tuh Pak Taat. Ya, yang pertama kalian Pakai tuh, masker. nah betul banget kamu Pakai Dono. masker mana? Aku tadi punya masker. Pakai masker. Nih, masker dibeliin ayah nih. Iya. Pakainya gini loh. Mau Pakai gini kan ya? masker. Ya, terus apa lagi? Oke ya. Apa? Makan makanan yang bergizi biar kuat. Imunnya biar imun kita kuat ya. Betul. Cuci tangan. Cuci tangan supaya Kayak Pontius Pilatus tadi. Nah, ya bukan begitu, tapi cuci tangan Pakai supaya air air sama sama sabun. sabun Nah. supaya apa? Bakterinya tidak nempel. Iya, kita pinter makan, kan? kita pegang muka itu sudah nggak ada bakteri, jadi nggak tertular virus. Terus kita suruh menghindari kerumunan juga. Ya ada banyak lagi lah itu ya. iya betul. Kita sudah berdua sudah lakuin kok ya. Nah itu bagus itu anakku. Dengan kalian melakukan itu, berarti kalian juga melakukan tindakan kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Nah, bukankah dari kisah tadi kita melihat bahwa Yesus itu loh, kalian ingat kan? Yesus itu kan luar biasa, tapi dia memilih taat loh, taat dan setia. Dia bisa aja loh tadi atau turun dari salib Iya, dan bisa dong. membinasakan semua orang yang membencinya. Tapi kan dia nggak lakukan karena dia taat dan setia kepada perintah Tuhan. Nah, anakku Dono dan Dini, apa yang bisa kalian ambil dari kisah yang ayah ceritakan tadi? Nah, kisah yang panjang ya teman-teman. Kak, ceritanya tuh belum selesai. Kok sudah mau ditutup-tutup sih? Apa toh? Iya, nanti dulu lah Kak. Nanti kita panggil lagi Kak. Iya, wah nggak baca Aduh, skrip ya, nih. maaf deh. Lanjutin lagi ya ceritanya ya. Maaf ya. Iya, lagi ya. Ah. Lalu ya, apa yang terjadi ya setelah Tuhan Yesus meninggal ya? Nah, ini yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Setelah dia meninggal, pada hari yang ketiga, dia itu bangkit loh. Wah. Bangkit dari antara orang mati. Tuh lihat,
kuburnya kosong. Tuh. Iya. Oh, Iya, nggak ada. kok bisa kosong? Iya, dia bangkit, itu bukti Hah? bahwa ia telah mengalahkan maut. Nah, ini juga membuktikan bahwa kasihnya dan pengorbanannya kepada kita itu luar biasa besar. Ketaatannya itu membawanya menang dari maut. Tuh, lihat Kalau nggak tuh. salah waktu itu tuh, ini kan apa? Ada orang-orang yang bingung di depan kuburnya Yesus karena nggak nemuin Betul, mayatnya Yesus. iya. Tidak ada karena dia sudah bangkit. Heeh. Benar. Pasti ngawur ya. Adik mikir loh kak. Dibilangnya tuh nggak percaya. Kakak bener kan ya? Benar, Hmm. benar. Yesus itu telah bangkit dan kuburnya tuh kosong. Kosong. Nah, karena itu ada tertulis bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan peristiwa itu benar-benar terjadi. Melalui itu, para murid itu semakin yakin akan penyertaan Tuhan. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan. Ia akan ada bersama kita dan ia akan selalu menyertai kita semua, anakku. Iya. Ini perjalanan Yesus waktu menjumpai di itu kan mau ke Emmaus. Betul. Wah, sungguh bangga sekali ya punya juru selamat seperti Yesus itu. Adik juga mau taat seperti Yesus kak. Mau taat sampai akhir. Betul loh Din. Yesus itu telah memberi contoh yang baik, kasih teladan yang baik pada kita. Karena apa? Yesus mau taat dan hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya, kita pasti mampulah juga untuk melalui di tengah pandemi ini. Pasti kita juga bisa dapat kekuatan juga dari Tuhan. Betul itu. Betul kan ya? Betul anakku. Heeh. Betul banget itu. Nah, sekarang ayah mau tanya kepada kalian. Tanya apa ya? Dapat Kira-kira. hadiah enggak? Kayak Pak Wah. Jokowi dulu. Aku sempat Udah. dapat pulang-pulang dapat sepeda nih. Kan sudah ada sepeda tuh, sepeda. Ya, sepedanya udah buluk ya. Nah, Oh, sekarang iya enggak apa-apa. Sekarang ayah mau tanya, kira-kira kalian tadi sudah mendengar nih cerita tentang Tuhan Yesus. Gimana taatnya Tuhan Yesus terhadap rencana Tuhan. Nah, kira-kira Dono, Dini, kalian tuh mau taat seperti apa sih setelah membaca kisah Tuhan Yesus tadi? Kamu Dek. Iya. Heeh. Dini apa? Dini mau taat sama ayah sama ibu. Dini juga mau taat sama Bagus. bu guru. Bener loh ya. Juga mau jadi anak rajin ya. Bener loh ya. Bener loh Din, jangan cuma janji-janji. Kamu tuh soalnya janji-janji tok tapi nggak pernah tepati no. Bener ya kak. Ini janji ya. Bener loh. Bener ya Din ya. Kalau Dono? Kalau Dono mau taat seperti apa? Kalau kakak Kok ngomongnya susah Don? Kakak sekarang sih belum bisa taat ya. Ya, Ngomongnya yang jelas dong. iya kakak masih belum bisa taat ya. Kakak udah bosen tiap hari gini terus. Kayaknya tuh nggak ada yang sesuatu yang berbeda ya. Kakak jadi bosen. Yang mending kakak nggak milih taat makanya kakak tadi pengen main. Tapi setelah denger cerita dari ayah tentang Tuhan Yesus, kayaknya memang kita harus mengupayakan untuk hidup taat sama Tuhan. Orang Tuhan aja mau dengan taat dan setia. Ya kakak juga mau deh berjuang sama seperti Yesus tadi. Kakak juga mau taat dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Maaf ya, tadi kakak bandel sama ayah, susah dibilangin. Gak apa-apa. Ayah tahu bahwa anak-anak ayah ini adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Bersyukur kita diingatkan oleh Tuhan hari ini. Maka itu jadilah anak-anak yang taat dan setia. Jadilah murid-murid Yesus yang mau menyebarkan cinta, kasih pada dunia ini ya. Iya dong. Nah, Dono, Dini, kalian juga harus taat loh ya, menyebarkan kasih kepada dunia ini. Ayah sayang kalian.
Terima kasih ya. Sudah cerita sama kita. Kakak juga sayang sama ayah, Iya. sama Juga adik. sayang sama ayah. Iya. Iya, berpelukan Yo, jauh-jauh. sini. Ya. Kak, udah selesai. Katanya mau masuk. Ini udah nih. Terima kasih Pak Taat. Dono dan Dini Kameranya kalian sana Kak, luar biar kelihatan biasa. teman-temannya. Nah, Pagi ini telah menjadi awal dari kehidupan baru Gitu. bagi keluarga Pak Taat. Taat lu ya. Tuhan Taat Yesus lu. telah mengingatkan mereka, teman-teman. Nah, tadi Dono dan Dini mau taat. Teman-teman di rumah juga mau kan seperti Dono dan Dini? Menjadi Harus anak-anak dong. yang taat. Taat sama mamanya. Teman-teman, Tuhan Yesus memilih untuk taat pada Bapaknya. Mengorbankan nyawanya di kayu salib dengerin. untuk Taat lu. menebus dosa-dosa kita. Ia hidup dalam ketaatan akan kehendak Bapaknya yang menang dan mengalahkan maut. Nah, teman-teman juga harus belajar taat akan perintah Tuhan ya. Biar kita dimampukan untuk melalui hal-hal yang sulit sekalipun seperti Yesus. Nah, setelah selesai acara ini, teman-teman bisa cerita sama ayah dan ibu bagaimana teman-teman mau dan bisa jadi anak yang taat. Ayah dan ibu mendukung juga ya, seperti yang dilakukan sama Pak Taat. Menjadi keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Dan kiranya pengorbanan Yesus di kayu salib memampukan kita untuk menang atas dosa-dosa kita. Sampai jumpa teman-teman. Dek, tuh udah selesai tuh kakaknya. Tadi katanya kamu mau ngajakin teman-teman kan? Oh iya, Adil mau ngajakin nyanyi Kak. Ayo nyanyi. Heeh. Nyanyi bareng ya. Nyanyi Teman-teman nyanyi di lagu rumah apa? juga nyanyi Judulnya? bareng ya. Judulnya apa? Aku mau taat. Aku mau taat. Yuk, Ayo ini berdiri dong. berdiri. Aku mau taat. Adik-adik Aku di mau rumah juga setia. berdiri ya. Ah. Akan ikut engkau, aku akan taat, setia, dan